Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Al-Ustadz telah memberikan waktu kepada saya. Saya binaan dari Rejang Lebong yang berada di depan Korem, Gang Guru-Guru, Desa Air Putih Baru, Kecamatan Jurup, Kabupaten Rejang Lebong. Binaan dari Muko-Muko yang dibimbing oleh Ustadz Boymin. Bertepatan di rumah Bapak Adun. Nah, di sini yang pertama kami mohon kepada Bapak Al-Ustadz Sukino. Binaan kami sudah lebih kurang 2 tahun dan jumlah anggota lebih kurang 30 orang. Nama Bapak? Namanya diperkenalkan. Oh, nama saya Ngadirun. Ngadirun, ya. Tempat tinggal Kelurahan Simpang Nangka, Kecamatan Selupurjang. Saya sebagai ketua binaan. Atas pesan dan sepakat musyawarah, mohon dengan segala hormat kepada Bapak Al-Ustadz supaya binaan kami yang ada di Curup, Kabupaten Rejang Lebong, mohon diresmikan supaya menjadi perwakilan, karena Bapak Boymin begitu kasihan terlalu jauh perjalanan beliau untuk menuju dari Bengkulu, Muko-Muko menuju tempat kami Rejang Lebong 11 jam, Pak. Itu kegiatannya sebulan sekali. Ya, 11 jam. Jadi yang ini ada pertanyaan. Yang pertama, kami telah mengikuti mabit. Malam tadi kami tanyakan, katanya supaya langsung tanya kepada Al-Ustadz. Nah, kami ini orang bodoh, Pak, maka kepingin pintar datang ke sini, yaitu mencari ridha Allah. Pertanyaan, menuntut ilmu adalah wajib atas setiap orang Islam. Dan sesungguhnya orang yang menuntut ilmu dimintakan ampun oleh segala sesuatu, hingga ikan-ikan yang di laut. Hadis riwayat Ibnu Abdi Bar dari Anas. Pertanyaan, apa hubungannya orang menuntut ilmu dengan ikan di laut? Yang kedua, di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah, sesungguhnya orang-orang kafir engkau beri peringatan atau tidak engkau beri peringatan, mereka tidak akan beriman. Bahkan di daerah kita banyak orang Islam. Kafir yang manakah? Mereka orang Islam diberi peringatan Al-Quran itu tidak mau menerima diantaranya. Yang terakhir, mohon doanya atas musibah daripada Bapak Adun yang tempat rumahnya untuk pengajian. Dia istrinya telah meninggal dunia, lebih kurang kelang 13 hari, anaknya pun meninggal dunia. Jadi mohon doanya. Kenapa? Sakit apa? Sakit, Pak. Oh ya. Ya, sakit keras. Bukan kena banjir ya. Bukan, dan itulah pertanyaan kami, Pak. Dan kami akan sampaikan salam dari Bapak Imam Subekti yang berada di Satan, Provinsi Palembang di Lubuk Linggau. Dan teman-teman sekalian. Sekian, terima kasih atas jawabannya dan disambung oleh Bapak yang dari Aceh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari. Hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Saifuddin Juhri dari perwakilan Aceh Timur. Begini Ustadz, beberapa waktu yang lalu ibunda saya meninggal dunia. Sementara keluarga saya semuanya adalah keluarga orang pesantren. Dan beliau meninggal di tempat kakak saya di pesantren. Ketika itu kakak saya memanggil musyawarah bahwa untuk ibunda itu diadakan ngaji Quran di atas kubur. Lalu saya tanya, untuk apa? Katanya untuk kirim pahala kepada almarhum di dalam kubur. Kemudian yang kedua juga dia adakan bayar kafarat. Barangkali ibu saya ada tinggal salat, dibayar kafarat dengan beras. Lalu selanjutnya
ada tahlilan. Diadakan tahlilan. Saya mengatakan kepada beliau karena sudah mengaji di MTA dan sudah tahu beberapa ayat dan hadis. Lalu saya katakan kepada beliau, kepada kakak-kakak saya, bahwa kalau ini dilakukan saya tidak ikut serta. Kemudian setelah itu saya dan istri saya serta anak-anak saya pulang, sampai dengan terakhir hari ke-30 ada lagi keluarga yang meninggal, baru saya datang. Namun yang terjadi hari ini adalah warga di sekitar itu, baik saudara-saudara saya yang lain, mereka mengatakan, masa iya mamanya meninggal aja nggak dihadirin. Saya nggak hadir, diadakan kenduri segala macam, saya nggak hadir. Bahkan ketika itu keluar kata-kata saya yang mungkin sedikit agak menantang. Saya katakan kepada mereka, kalau ada ayat atau hadis yang sahih yang mengatakan baca Quran di atas kuburan dapat pahala ke orang dalam kuburan, dan ada yang bisa untuk menembus dosa, bawa ke saya akan bayar 1 juta, saya bilangin. Padahal uang saya belum ada segitu. Jadi ini, apakah ini suatu kesombongan? Padahal saya untuk menahan supaya berita itu jangan terlalu santer kepada saya. Apakah ini suatu kesombongan dan ini berdosa di sisi Allah? Bagaimana yang seharusnya saya lakukan? Mohon petunjuk dari Ustadz. Mungkin ada ayat atau hadis yang mengatakan boleh atau tidak boleh. Untuk sementara ini saja yang dapat kami sampaikan. Salam dari warga yang ada di Aceh untuk Ustadz dan seluruh hadirin di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, ini dulu ya. Nah, jawab dulu ini. Jadi tadi dari Rejang Lebong sudah diumumkan tadi, pertama dari Magelang tadi ya. Mudah-mudahan nanti dengan adanya TV MTA di Magelang yang insya Allah tidak lama lagi nanti mudah-mudahan memancar. Yang paling banyak bisa menikmati ya saudara kita yang ada di Magelang, karena itu nanti stasiunnya di sana kok, ya toh? Nah, mungkin kalau yang ada di sini sampai apa tidak nanti dilihat. Kalau di Magelang jelas sampai. Tapi insya Allah kalau yang ada di jauh sudah punya TV satelit ini, tidak hanya di sini, di seluruh Indonesia semua bisa lihat yang TV sekarang ini. Ya, perkara ini yang di Rejang Lebong minta diresmikan, insya Allah memang kami sudah berazam. Yang minta hanya tidak Rejang Lebong saja, dari Rio juga ada, dari binaan di Pekanbaru sana Rio ada, dari Palembang, dari Medan ada. Berapa tempat di Medan rencananya? 7 tempat ini dari pimpinan perwakilan Pak Sarijo ini, dari Deli Serdang ini, di sana nanti ada 7 tempat, ada lagi dari Irian, di Papua, dari Kalimantan, ada di, ya deh, maka nanti insya Allah karena dari Wajang, dari ujung sana sampai timur, rencana peresmian nanti insya Allah kami adakan di Jakarta lagi. Ya, kalau dulu di Istora Senayan, Jakarta, kemudian kemungkinannya nanti masuk di Geloranya, Gelora Bung Karno, rencana kalau sudah ada perubahan. Atau nanti kalau sudah dekat, mana yang paling memungkinkan nanti kita lihat. Ya, insya Allah nanti dibarengkan bersama-sama yang lain di Rejang Lebong ya. Sekarang apa hubungannya menuntut ilmu dengan ikan di laut? Hubungannya orang yang menuntut ilmu sering makan ikan di laut. Ya kan? Sering makan ikan laut kan? Jadi kalau ada hadis Nabi semacam itu jangan ditanyakan apa hubungannya. Itu menunjukkan tidak hanya ikan di laut, burung-burung di udara pun ikut mendoakan, memohonkan ampun. Itu menunjukkan bahwa orang yang menuntut ilmu, ya, orang yang menuntut ilmu dicintai selain Allah,
Rasulullah mengabarkan semacam itu sampai dikatakan ikan di laut, burung di udara itu pun ikut nyengkuyung mencintai orang yang menuntut ilmu. Ya dah? Lah terus jangan tanya lagi bagaimana cara ikan memohonkan ampun, enggak tahu mungkin Anda bicaranya ikan kan enggak tahu tuh. Bagaimana burung di udara bisa begitu, kita juga enggak tahu. Tapi Nabi mengatakan begitu itu menunjukkan bahwa si penuntut ilmu itu di samping dicintai oleh Allah karena kata Nabi, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman syahalallah tariqan ilal jannah. Orang yang berjalan menuntut ilmu dimudahkan oleh Allah jalannya menuju surga. Nah, maka sampai ikan-ikan di laut, burung di udara pun ikut mengayu bagyo istilah bahasa Jawanya. Ikut senang, mendorong, dicintai oleh makhluk-makhluk yang ada di laut maupun di udara. Cinta pada para penuntut ilmu. Ya, apalagi orang Islam dikatakan oleh Rasulullah wajib. Menuntut ilmu itu wajib, bukan sunnah. Lah ilmu yang dimaksud ilmu apa? Ilmu din, ilmu yang bisa membedakan antara yang hak dan yang batil, yang halal dan yang haram. Itu menurut ilmu agama, ilmu din. Itu wajib. Ya. Pertama di situ orang Islam wajib memahami Al-Qur'an dan sunnah, wajib itu. Maka Allah katakan Quran diturunkan oleh Allah liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkara ulul albab, supaya dipelajari tiap-tiap ayatnya agar orang yang mempunyai akal pikiran mendapat pelajaran. Itu akhirnya ilmu Al-Qur'an, memahami Al-Qur'an maksudnya. Kalau ilmu yang lain itu tidak wajib, andai wajib, wajib kifayah lah. Ya, wajib kifayah. Kalau sudah ada orang muslim yang ahli atau yang menempuh di bidang itu, yang lain tidak dosa. Tapi kalau memahami Al-Qur'an tidak boleh satu memahami yang lain tidak. Semuanya bagi orang Islam wajib memahami. Karena dari situlah jalannya ya, menuntun manusia ke jalan yang benar. Maka dikatakan oleh Allah wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu. Itu perintah untuk diikuti Al-Qur'an itu oleh setiap muslim. Ya. Bukan fardu kifayah, fardu ain. Ya, kalau ilmu teknologi misalnya, ya, salah satu di antara umat Islam sudah ada, yang lain tidak tahu, tidak menurut itu tidak berdosa, tidak ada yang ahli, dah. Nah itu ilmu pertanian, tidak ada orang Islam yang ahli dalam ilmu pertanian, ya, yang lain tidak menuntut ilmu tentang itu tidak dosa. Ya. Tetapi juga dipentingkan karena Nabi juga mengatakan man aradal akhirata fa'alaihi fil ilmi wa man aradal dunya fa'alaihi fil ilmi wa man adahuma fa'alaihi fil ilmi. Siapa menginginkan akhirat dengan ilmu, menginginkan kesuksesan dunia dengan ilmu. Siapa menginginkan keduanya, dunia atau akhirat, semuanya dengan ilmu. Itu. Ya. Insyaallah peresmian nanti akan kita adakan bersama-sama yang lain. Kemudian dalam surat Al-Baqarah, orang kafir, ya, memang orang kafir itu sama saja. Innalladzina kafaru sawa'un alaihim andartahum alam tundirhum la yu'minun. Orang kafir itu diberi peringatan atau tidak sama saja. Sama saja tidak apa? Sama saja bagaimana? Sama saja tidak beriman. Tapi kenyataan dalam hidup banyak orang tadinya kafir menjadi orang yang beriman. Iya enggak? Ada kan? Umar bin Khattab akhirnya awalnya kafir jadi iman. Khalid bin Walid ketika perang Uhud pun masih kafir. Akhirnya jadi orang yang beriman, ya, jadi panglima Islam juga mendapat gelar dari Rasulullah Saifullah, pedangnya Allah itu dulunya panglima kafir itu. Nah, kenyataannya kok jadi orang kafir jadi Islam, berarti apa? Qur'annya salah. Bab itu belum selesai membacanya begitu. Jadi orang kafir yang diberi peringatan atau tidak diberi peringatan sama saja, itu orang kafir yang bagaimana?
orang kafir yang khatamallahu ala qulubihim wa ala samihim wa ala basarihim isawa walahum adzabun adzim. Jadi orang kafir yang dikunci mati hatinya, ditutup pendengarannya, ada tabir penglihatannya. Nah itu kalau udah kondisinya semacam itu, diberi peringatan atau tidak sama saja, tidak beriman. Nyata? Kalau orang kafir diberi peringatan, diterangkan ayat-ayat Quran, mau berpikir, telinganya mau mendengarkan, ya, hatinya mau ya merenungkan dengan dalam. Jadi orang yang beriman seperti Umar bin Khattab akhirnya kafir. Datang kepada mau mencari adiknya, maunya dibunuh karena mendengar berita kalau adiknya masuk Islam. Tak sampai di situ menurut riwayat ya sedang dibaca surat Toha. Ketika dibacakan surat Toha, Umar dari luar mendengarkan. Ya, tersentuh oleh isinya karena mau mendengarkan, menggunakan akal pikiran sehat, akhirnya tersentuh hatinya, tidak jadi mau bunuh, malah mau masuk Islam itu. Ya, tapi kalau diberi keterangan tutup ya, tidak mau dengarkan, lihat a priori tidak mau dulu, ya itu kafir. Nah, sifat yang a priori terhadap kebenaran ini jangan ada. Kita walaupun ngaku jadi orang Islam, jangan punya sifat-sifat seperti orang kafir. Ya dah? Sifat seperti orang kafir ini sifat yang sama saja tadi. Diberi peringatan, tidak mau. Dinasihati, tidak mau mendengarkan. Kalau wong Jawa ngandake mlebu kuping tengen, metu kuping kiwa. Lah itu, jangan punya sifat itu. Ya dah? Itu lah kalau diberi peringatan udah tidak mau, wis geteng sik, anyel sik orang semacam itu. Lah sifat seperti itu sifatnya orang kafir. Orang Islam jangan sampai ada. Maka seperti Bapak tadi yang dulunya sholat jadi orang Islam setahun hanya 2 kali, setelah ngrungokke radio, loh ternyata salah. Nah itu namanya pendengarannya dipakai untuk mendengarkan kebenaran, hatinya untuk memahami, matanya untuk melihat kebenaran tadi, lah akhirnya berubah. Tapi kalau orang yang lah kok ping 5 penak ping pelindo ya toh. Salat sedina sunyi ping 5 itu ya abot. Yang penak ya setahun 2 kali lah, kali itu namanya a priori, itu tetap kafir nantinya. Tadi suami yang zina tadi setelah ditunjukkan ayat-ayat Allah, dengarkan radio, menyadari wah berarti saya salah. Dah saya bertobat tidak akan zina lagi. Nah, itu namanya dapat hidayah. Tapi kalau dinasihati zina, wis ndak mau ngrungokke, hatinya mau mendengarkan, telinganya pun ndak mau ya memperhatikan, ya sudah, wong zina enak kok, ra entuk. Nah, itu dah. Wong sing dijak zina yo gelem kok. Nah, gitu namanya itu a priori, kandhanono ya tetap zina itu nanti. Nah, itu sifat-sifat yang begitu, orang Islam jangan punya sifatnya seperti orang kafir. Tidak tahu dan tahu sama saja, diberitahu atau tidak diberitahu tidak mau berubah dari dari kesalahan, dari kejelekan. Itu sifat orang kafir, harus dikikis habis dari orang-orang Islam. Jangan punya orang Islam sifat seperti itu. Maka orang Islam itu kalau salah ya seleh, ya, salah ditegur seleh, ya, mau dibenarkan jalan yang benar. Nah itulah. Kemudian pertanyaan dari Aceh, dari Pak Saifuddin. Betul itu. Hanya kalau Bapak mempunyai keyakinan itu bukan suatu kesombongan, karena kalau tidak mau macam-macam toh dari kakaknya, masa ibunya meninggal tidak mau datang, padahal ibu kan betul-betul meninggal, Bapak ya datang. Tidak datangnya itu waktu acara membaca Quran di atas kubur, supaya pahalanya dikirimkan pada yang mati, itu tidak mau datang. Terus diumeng-umeng, rasanya dicaci maki dan sebagainya. Lah sekarang karena ini masalah agama, Bapak tidak masuk sombong, asal dikonsekuensi ya. Kalau bisa menunjukkan membaca Quran di atas kubur nanti pahalanya bisa sampai kepada yang dikubur. Kalau ada ayat Quran, ada hadis Nabi yang sahih, tak bayar 1 juta. Ya. Nanti kalau betul ada Bapak bayar 1 juta berarti betul. Ya, karena walaupun belum siap, wong sudah yakin tidak bakal ada kok, gitu.
Mula walaupun kamu iya tak bayar 1 juta, golek no, digoleki tidak bakal ketemu, memang tidak ada. Ya kalau dalam Quran itu ya tidak ada orang kok berbuat ini pahalanya untuk orang lain. Allah mengatakan man amila sholihan falin nafsihi. Siapa berbuat baik, beramal soleh, pahalanya untuk dirinya sendiri. Tidak bisa saya berbuat ini ganjarannya untuk orang lain, itu tidak ada keterangan begitu, tidak ada. Dalam ayat Quran maupun hadis Nabi tidak bakal ditemukan. Ya dah? Nah, wa man asa'af 'alaiha juga begitu. Siapa berbuat jelek ya dipikul sendiri. Tidak bisa kok saya berbuat jelek terus dipikul dengan teman-temannya atau anak-anaknya suruh mikul semua. Wala taziru waziratu wizra ukhra. Seorang dosa tidak bisa memikul dosa orang lain. Maka dosa ditanggung sendiri, pahala dipek sendiri. Enggak ada kok saya berbuat baik ganjarannya untuk orang lain, itu enggak bisa. Kalau sekiranya akal ini ya, kalau sekiranya orang bisa ngirim pahala, Nabi Muhammad itu orang enggak punya dosa, isinya ganjaran tok. Kenapa Nabi tidak mau ngirim kepada pamannya namanya Abu Thalib yang meninggal dunia, tidak mau suruh baca syahadat, nggak mau ditangisi, mbok dibiarkan saja, nanti dikirim aja ganjaran terus kan. Namun demikian, kalau ada saudara-saudara kita yang masih mempunyai keyakinan seperti itu, silahkan. Tetapi jangan memaksa orang yang tidak punya keyakinan seperti itu dipaksa untuk ikut, jangan. Masing-masing punya hak. Ya. Lana amaluna walakum, bagiku amalku, bagimu amalmu. Kalau kamu merasa itu dapat ganjarannya besar, ya laksanakan. Saya merasa hal itu tidak bisa, maka saya tidak ikut. Yang mempunyai keyakinan seperti itu laksanakan. Saya tidak akan menghentikan kamu, tidak akan melarang. Tapi kamu juga jangan memaksa saya yang tidak punya keyakinan seperti itu. Maka masing-masing beramal, ya, karena tidak bisa ketemu ya sudah beramal sendiri-sendiri, nanti di hadapan Allah yang akan menentukan siapa yang akan mendapat pahala, siapa yang akan mendapat balasan baik, siapa yang mendapat balasan yang tidak baik, itu nanti di sisi Allah nanti. Tapi nggak usah rame, nggak usah patuh, ya sudah Mas, kalau kamu suka itu sudah laksanakan, nggak usah ngajak saya nggak akan mau gitu. Nah gitu ta, harusnya saling menghormati. Oh ya wes, Pak Saifuddin tuh nggak mau, ya sudah, ya yang mau aja mau. Laksanakan, yang tidak ya sudah tinggal aja lah, gitu mestinya.